Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara mengejutkan pada Sabtu malam tanggal 10 Agustus tahun 2024 mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Mundurnya Airlangga itu menimbulkan tanda tanya besar dan spekulasi, karena pada pertengahan 2023 silam, Dewan Pakar Golkar, yakni Ridwan Hisjam, telah pernah meminta Airlangga mundur dan mendorong agar Munaslup segera digelar untuk menggantikan Airlangga. Permintaan ini muncul karena Airlangga dianggap gagal memenuhi harapan partai untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024 meski Golkar telah memberinya mandat sebagai calon presiden, dan karena Airlangga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait fasilitas ekspor minyak sawit mentah, dan sempat diperiksa Kejaksaan Agung pada Juli tahun 2023. Kala itu, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia muncul dan digadang-gadang bakal menggantikan Airlangga. Namun, kala itu Airlangga masih dapat bertahan dan tetap menjadi Ketua Umum Golkar. Karenanya, mundurnya Airlangga pada tanggal 10 Agustus tahun 2024 lalu menimbulkan tanda tanya, sekaligus spekulasi. Apalagi karena nama Bahlil kembali muncul dan digadang-gadang akan menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum. Selain itu, sehari sebelum Airlangga mundur, atau pada Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, Menko Perekonomian itu diketahui menemui Presiden Jokowi di istana selama sekitar 2 jam. Kala itu, kepada wartawan Airlangga hanya mengatakan bahwa ia menyampaikan soal update ekonomi kepada Presiden. Kini, setelah Airlangga mundur, publik meragukan pernyataan Airlangga itu, karena siapapun tahu bahwa Bahlil adalah orangnya Jokowi, sehingga banyak pengamat dan aktivis, termasuk Muslim Arbi, yang meyakini bahwa ada campur tangan Jokowi di balik mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Golkar. Meski Jokowi membantahnya, mereka meyakini hal itu karena Partai Demokrat pernah akan diambil alih Kepala Staf Presiden yang juga mantan Panglima TNI Muldoko. PDIP pun seperti diakui Ketua Umum partai itu, yakni Megawati Soekarnoputri, pernah akan diambil alih. Kini, perseteruan PKB dan PBNU pun dituding ada campur tangan Jokowi dengan tujuan yang sama, yakni mengambil alih partai itu melalui orang-orangnya Jokowi. Sebelumnya, bahkan ada kabar bahwa Jokowi membeli PSI sehingga anak bungsunya, yakni Kaesang Pangarep, dapat menjadi ketua umum partai itu meski baru 2 hari menjadi kader. Muslim Arbi punya analisis menarik berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang berkembang terkait partai politik di Indonesia, terutama setelah Jokowi sukses menyatukan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, plus sejumlah partai non-parlemen di DPR, menjelang Pilpres 2024 yang digelar Februari lalu. Partai-partai yang disatukan dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu menghantarkan Prabowo Subianto dan anak sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024, meski diduga dibantu dengan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Juga perkembangan menjelang Pilkada Jakarta 2024 di mana PKS, PKB dan Nasdem berpotensi bergabung dengan KIM, sehingga wacana para pimpinan partai politik di KIM untuk membentuk KIM Plus, kemungkinan besar akan terrealisasi. Jika mayoritas pemilik kursi di DPR bersatu, maka tak ada lagi oposisi dan sistem pemerintahan pun dapat berubah dari sistem demokrasi menjadi sistem otoriter atau komunisme, karena kedua sistem itu tidak memungkinkan adanya oposisi. Muslim menduga ada desain besar di balik penyatuan partai-partai itu, yakni menciptakan partai tunggal sebagaimana yang berlaku di Cina, sehingga meski partai-partai itu tetap ada, tetapi sepenuhnya dikendalikan oligarki yang selama ini berkuasa di belakang Jokowi. Jika pimpinan partai-partai itu bandel dan keluar dari visi misi oligarki, mereka akan disingkirkan. Konon, menurut isu yang beredar, Airlangga mundur karena menolak permintaan Jokowi agar mengeluarkan rekomendasi untuk menduetkan Ridwan Kamil yang diusung KIM di Pilkada Jakarta, dengan anak bungsunya yang jadi Ketua Umum PSI, yakni Kaesang Pangarep. Tak heran kalau posisi Airlangga kabarnya akan diisi Bahlil yang notabene merupakan orangnya Jokowi. Bisa jadi, jika informasi ini benar, mundurnya Airlangga dijadikan shock terapi bagi pimpinan partai di KIM agar solid mengusung misi dan visi oligarki yang diemban Jokowi. Baik, saya melihat ada desain besar sistem perpolitikan Indonesia selama 10 tahun Jokowi memimpin sebagai presiden, ya. Ini
ada upaya bukan sekedar akuisisi, bukan sekedar menggembosi, bukan sekedar mengacak-ngacak, tetapi ada upaya dalam sistem partai politik ini meniru Tiongkok. Jadi Tiongkok itu kan Partai Komunis Cina PKC, ya kan? Nah, itu sistem partai tunggal. Jadi di sana tidak ada demokrasi. Kediktatoran proletar, ya kan? Kediktatoran komunis. Nah, sekarang ini pola yang dipakai ini fotokopi. Jadi mulai partai-partai yang punya visi misi yang membawa visi partainya, ya itu akan semua akan dibuat dibawa kendali kekuasaan istana. Ya, contoh misalnya beberapa hari bahkan tadi siang ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu mensinyalir bahwa ada upaya-upaya untuk mengambil alih PDIP, ya kan? Nah, itu artinya bahwa PDIP secara partai yang sudah sekian lama berpengalaman, mereka merasakan ada upaya kudeta terhadap partai, ya kan, dilakukan oleh, bahkan itu bisa kita katakan oleh pihak istana, ya kan, sebagaimana yang dialami oleh Golkar yang begitu kuat di zaman Orde Baru, lalu kemudian hasil reformasi menjadi partai Golkar, lalu kemudian hari ini kita bisa melihat bagaimana istana itu menggunakan berbagai macam cara untuk mengkudeta ketua partai politik Golkar, Erlangga Hartarto. Itu kudeta. Lalu kemudian ada upaya untuk mengacak-ngacak, membenturkan antara PKB dan PBNU. Ada apa? Upaya-upaya pelemahan. Nah, sebelumnya terjadi pada Partai Demokrat menggunakan Muldoko, ya kan, KSP untuk bagaimana cara merebut Demokrat dengan menggunakan isu-isu internal Demokrat sendiri. Lalu kemudian kita melihat lagi misalnya Nasdem itu digoyang bagaimana menangkapi para kader-kader partai yang di pemerintahan, apakah yaitu Syahrul Yassin Limpo, apakah itu Johnny Plate, jelas-jelas meskipun katakanlah mungkin saja ada kasus korupsi, tetapi desain utamanya adalah terpolitikan, bagaimana berupaya untuk menekan, menundukkan dan menguasai partai-partai itu. Nah, jadi kalau demikian, ya kan, kelihatannya rejim ini menghendaki kekuasaan itu tanpa ada oposisi. Nah, kekuasaan tanpa oposisi itu artinya kekuasaan yang memang tidak ada demokrasi. Demokrasi itu hanya tumbuh kalau ada oposisi. Betul. Nah, itulah makanya semua partai-partai itu ditundukkan dengan berbagai macam cara, dengan konflik-konflik internal. Asal misalnya sekarang ini mungkin ya setelah Golkar, setelah PKB, mungkin yang berikutnya adalah PAN. Ya, PAN. Jadi semua dari partai-partai pendukung istana yang tidak nurut betul, ya bahkan yang saya mendapat info dari internal Partai Golkar, nanti dipaksakan ya pada Munaslup tanggal 20 Agustus ini adalah bagaimana menempatkan, yang saya dapat komposisinya itu adalah Bahlil, jelas-jelas orang Joko Widodo, kemudian Bamsud ya juga pendukung Joko Widodo, lalu kemudian Doli, ya kan, yang sekarang ini juga masih DPR itu, ya kan, sebagai sekjen, lalu kemudian kalau tidak salah ketua dewan pembina adalah Jokowi, atau bahkan mungkin anaknya Gibran, yang sekarang sudah dimenangkan lewat MK. Nah, jadi ini kan jelas bahwa upaya untuk mengakuisisi atau melikuidasi partai itu untuk kepentingan politik istana itu adalah ini semacam satu ligen menggiring semua partai-partai ini tunduk kepada kepentingan istana. Ini apa namanya? Kalau bukan yang dilakukan ini adalah upaya menuju kepada partai tunggal. Jadi semua partai berada saja, tapi yang terjadi adalah kepentingan semua tunduk pada kepentingan istana. Artinya kalau misalnya itu terjadi, partai-partai itu hanya namanya saja, kekuasaannya tetap di istana.
Tetap. Bang. Jadi ini polanya itu pola seperti itu. Bang, memang kalau sistem pemerintahan yang tanpa oposisi itu hanya kemungkinan kan hanya dua nih, otoritarianisme atau komunisme. Ya. Kalau menurut abang, kalau misalnya itu terjadi, nanti sistem negara kita tuh menurut yang mana? Ya. Komunisme kah atau otoritarianisme? Jadi nanti boleh kita menggunakan Pancasila, boleh menggunakan Undang-Undang 45, tetapi sistem itu sistem komunis atau otoritarian komunis, ya kan? Segala kekuasaan oposisi yang melawan itu dihabisi. Yang seperti yang di Cina kemarin itu kan jelas-jelas itu, ketika Xi Jinping ingin menghendaki memimpin menjadi presiden lagi untuk 3 periode, bahkan presiden sebelumnya itu dihabisi juga, disikat. Itu. Nah, jadi artinya bahwa inilah menurut saya Indonesia ke depan akan seperti ini. Jadi kalau sudah begini, bagaimana kita bisa bicara demokrasi? Bagaimana kita bisa bicara keadilan? Bagaimana bicara kesejahteraan? Karena apa? Kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi itu hanya untuk kepentingan para partai saja. Nggak ada cerita ini. Bang, apa yang membuat abang meyakini bahwa kedepannya akan menganut sistem komunisme itu? Apa pertimbangan abang? Nah, ini kan sekarang ini sistem komunisme bukan ke depan, sekarang sudah berjalan. Sistem komunis yang terjadi hari ini adalah pertama, demi kepentingan investasi, pemerintah rejim hari itu tunduk kepada kepentingan Cina. Sedangkan Cina, kita tahu Cina itu adalah partai komunis. Komunis itu bertentangan dengan Pancasila 45. Tetapi sekarang ke sana, itu, ya kan? Bagaimana kita bisa melihat secara dia melakukan impor buruh gelap ke sini, ya kan? Lalu kemudian akan mengimpor dokter-dokter asing, lalu kemudian petani-petani asing, bahkan pemaksaan terhadap IKN itu yang menurut berbagai pihak, berbagai ahli mengatakan itu berbahaya. Kalau ibu kota sebuah negara sudah dikuasai, ya kan, oleh kekuasaan asing, hancurlah negara itu. Negara itu sudah dibawa kendali. Nah, sekarang ini kan ngapain harus ke IKN? IKN. Apakah IKN itu bukan adalah ibu kota istilah Nusantara itu kan? Indonesia ini kan negara Republik Indonesia, bukan negara Nusantara. Indonesia bukan. Kenapa pelaksanaan ibu kota itu menjadi ibu kota Nusantara? Nah, ini kenapa Nusantara? Ini kan berarti negara baru. Kalau ini pindah ke Kalimantan, Jakarta yang menjadi kota proklamasi, ya kan, kota perjuangan, kota berkumpul para tokoh-tokoh dan sebagainya, ini akan lenyap dan akan jadi sejarah baru. Untuk 50 yang tahun setelah akan datang, Jakarta akan dilupakan orang sebagai ibu kota perjuangan, ibu kota proklamasi. Itu loh, bisa terjadi. Nah, kalau demikian, Kalimantan dekat kepada Cina. Sementara kita tahu politik Indonesia itu adalah One Belt One Road. Apakah ini tidak semacam membangun jalan sutra dari Beijing ke IKN? Itu loh. Nah, jadi menurut saya apapun yang sekarang ini pemaksaan, ya kan, meskipun dengan berbagai macam dalih investasi lah, ya kan, macam-macam gagal, para investor nggak datang, kemudian pemaksaan seperti yang kita sekarang ini. Tetapi jelas bahwa ini ada desain, menurut saya, ada satu kepentingan desain tertentu yang berada di balik ini untuk kepentingan. Menurut saya ini adalah pesan, dan pesan saya itu adalah pesan Beijing. Bang, kan kita tahu nih, ada partai yang baru bergabung di KIM. Ya. Kita tahu bahwa KIM itu bisa dikatakan sebagai agen dari itulah ya. Apakah nanti PKS juga akan mengalami seperti itu? Artinya mereka akan di bawah juga kekuasaan istana. Jadi begini kan, dengan mendukungnya PKS terhadap Bobi Nasution sebagai calon gubernur yang itu adalah mantu, ya kan, dari Joko Widodo, itu sudah memberikan sinyal kuat bahwa ini jelas-jelas ingin gabung dan ingin jasa dan ingin masuk dalam siklus partai tunggal itu. Satu. Yang kedua, korupsi Bobi, ya, dugaan korupsi Bobi bersama Erlangga dalam kasus ekspor ilegal nikel 5,3 juta ton, ditambah dengan yang belakangan ini yang disebut oleh Gani Kasubah dalam persidangan, itu sampai hari ini kan kepolisian, KPK, kejaksaan diam. Artinya apa? Mereka tunduk pada kepentingan istana. Itulah masalah. Ini yang berbahaya. Nah, ini adalah sistem otoritarianisme, sistem komunisme yang tidak bisa dilawan oleh partai-partai itu karena sudah mau kendali. Bang, kalau ini terjadi kan artinya reformasi sudah habis gitu ya? Ya, selesai. Nah, menurut abang
harapan abang nih terhadap para reformis ya, pada orang-orang yang waktu itu memperjuangkan reformasi agar ini nggak terjadi? Nah, saya termasuk salah satu di antaranya ikut ya kan dalam upaya reformasi pada waktu itu, menggaungkan perubahan. Ya kan dari mulai saya di kampus ITB ya kan sampai kemudian turun ke jalan sampai hari ini, dan saya mengajak menghibur teman-teman bahwa kalau seperti ini memang ya teman-teman yang dulu berdarah ya kan ya sadar kembali bahwa kalian bukan sekedar tidak baik-baik saja, tetapi negeri ini akan menuju kepada kehancuran. Demokrasi hilang, hukum hilang, ya kan, etika hilang, ya kan, kemudian HAM juga hilang, gitu loh. Nah, ini kan berarti urusan negara Indonesia itu harus ada demokrasi, harus ada etika. Kalau pejabat tukang bohong misalnya, punya jasa palsu, contoh misalnya seperti itu, tidak bisa, karena polisi kan takut. Sementara Komar yang punya kasus S3-nya itu bermasalah, langsung tangkap, di penjara. Ini kan nggak fair namanya. Jokowi sudah diputuskan pengadilan, jasa palsu, nggak ada hasilnya. Tapi kenapa polisi dan kejaksaan dan itu diam? Itu artinya mereka takut kali itu. Padahal kalau memang KPK dan kejaksaan itu jelas-jelas ingin menegakkan, tangkap Jokowi. Oh jelas-jelas membuktikan pengadilan jasa palsu. Itu loh. Jadi sekali lagi saya himbau kepada teman-teman reformis 98, ya ayo kita tetap terus membangun semangat, membangun komitmen, membangun kebersamaan. Kita harus saling mengandung tangan. Ya akan terus menyuarakan isu-isu kebenaran, keadilan, demokrasi, hukum, etika, dan moral. Ya, inilah yang akan menjadi penyangga Republik ini. Tetapi kalau itu sudah nggak ada, jangan kita berharap. Ada yang bertambahkan, Mas? Ya, jadi sekali lagi, kemarin kan ditanya, kenapa mak-mak yang sudah tua-tua ini, yang jenggot putih-putih, itu mereka pada pulang ke jalan. Di mana mahasiswa? Jadi sekarang sekali lagi ada mahasiswa. Sekarang ini adalah upaya menghabisi, menghancurkan masa depan kalian sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Ya kan, jadi kalau kalian diam, ya kalian menjadi bagian dari kekhasan itu loh. Ya kan, jadi kalau kemudian Anda tamat kuliah, Anda mencari kerja susah, ya kan, Anda melamar saking susah, jangan salahkan Anda hari diam. Sementara lagi seperti ini. Jadi anak mahasiswa, para akademisi di kampus, para guru besar, ya kan dimanapun berada, para ASN, gunakanlah pikiran akal sehat bahwa kita ini sedang dibawa oleh sebuah rejim menuju kepada Indonesia baru. Itu Indonesia, menurut saya, itu Indonesia beraroma komunis. Oke, terima kasih.